Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armi Santika, NIM 213020701032. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran kemencengan atau kecondongan dan ukuran keruncingan atau kirtosis. Nah, di sini kita masuk ke ukuran kemenceng atau kecondongan, di mana koefisiensi kemiringan Verson rumusnya SK 3 dalam kurung X bar dikurangi median per S, dimana nanti kita akan mencari SK, X bar, median, dan standar deviasi. Nah, SK sama dengan 0, kurvanya memiliki bentuk simetris. Apabila SK-nya lebih besar sama dengan 0, kurvanya memiliki bentuk menceng atau condong ke kanan positif. Dan jika SK-nya lebih kecil daripada 0, kurvanya memiliki bentuk menceng atau condong ke kiri atau menceng negatif. Di sini ada contoh di dalam tabel yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh data kelompok dan frekuensinya sudah ada. Di mana data kelompoknya ini 31 sampai 40 dan 91 100. Frekuensinya 4, 3, 5, 8, 11, 7, 2. Apabila nilai frekuensinya kita jumlahkan, hasilnya 40. Di sini kita mencari Fkum. Fkum ini kita dapat dari frekuensi, di mana frekuensi ini kita tambah 4 pindah ke sini, 4 ditambah 3 7, 7 ditambah 5 12, dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya kita mencari Xi. Xi ini kita dapat dari 31 ditambah 40 dibagi 2. 31 ditambah 40 dibagi 2 hasilnya 35,5. 41 ditambah 50 dibagi 2 hasilnya 45,5, dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya kita mencari F dikali Xi. F dikali Xi 4 dikali 35,5 142. 3 dikali 45,5 136,5, dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya kita mencari U. U ini kita dapat dari X bar dikali X bar S. Nah, caranya seperti ini. X bar, maaf salah, maksud saya Xi dikurang X bar S per P. Nah, seperti ini ya. Xi dikurang X bar S per P sama dengan. Nah, di sini Xi-nya yaitu 35,5 dikurang X bar S. X bar S ini kita dapat dari sini, dari frekuensi terbanyak. Frekuensi terbanyak 11, di mana frekuensi terbanyak ini 11, yaitu di Xi-nya ini 75,5. Kita buat 75,5. 75,5 per P-nya ini dari rumus. P-nya ini 10 nilainya. Sama dengan 35,5 dikurang 75,5 min 40 per 10. Maka hasilnya min 40. Min 4, maaf. Nah, jadi Xi dikurang X bar S per P hasilnya min 4. Min 4. U-nya ini min 4. Dan seterusnya seperti itu cara pengerjaannya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke U kuadrat. U kuadrat ini kita dapat dari U, di mana min 4 dikali min 4 hasilnya 16. Min 3 dikali min 3 sama dengan 9. Min dikali min hasilnya plus atau positif. Selanjutnya kita mencari F dikali U. Frekuensi dikali U. 4 dikali min 4 sama dengan min 16. Positif dikali negatif hasilnya negatif.
Nah, 3 dikali min 3 sama dengan min 9, dan seterusnya seperti itu. Nah, F dikali U ini bisa dijumlahkan semuanya jadi min 32. Nah, selanjutnya kita mencari F dikali U kuadrat. Nah, dari mana sampai dapat 64 ini? Dari F dikali U kuadrat. 4 dikali 16, hasilnya 64. 3 dikali 9, hasilnya 27, dan seterusnya seperti itu, teman-teman. Nah, F dikali U kuadrat ini apabila dijumlahkan keseluruhannya ini, maka hasilnya 134. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencari rata-rata, median, standar deviasi, dan koefisien kemiringan. Nah, kita akan mencari rata-rata terlebih dahulu. Sigma F dikali XI per sigma F. FXI. FXI nilainya 2700, kita simpan di sini. F frekuensi hasilnya yaitu 40, kita simpan di sini. 2700 per 40 hasilnya 67,5. Jadi rata-ratanya 67,5. Selanjutnya median. Di mana rumus median ialah TB ditambah setengah N dikurangi P per FME dikali P. Nah, kita mencari TB-nya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, TB-nya di sini ialah 61 dikurangi 0,5. Nah, dari mana dapat 61,0,5 ini? Nah, 61. Di mana median ini ialah nilai tengah, di mana nilai tengahnya ya 61 ini, teman-teman. Nah, 61 kita taruh di sini, dikurang 0,5 ini ialah rumus, teman-teman. Di mana 61 dikurangi 0,5 yaitu 60,5 untuk TB. Selanjutnya kita akan mencari setengahnya ini. Setengah dikali N. N-nya ini 40. 40 kita taruh di sini. Nah, setengah dikali 40 hasilnya 20 ya, teman-teman. Bisa kalian lihat caranya seperti ini. Setengah 40 coret-coret hasilnya 20. Lanjut ke median. Nah, TB-nya sudah kita dapat. Plus setengah N dikurangi F dikali P per FME. Nah, di sini juga kita sudah dapat ya, teman-teman. Tinggal kita masukkan saja. TB-nya 60,5 ditambah dalam kurung 20 dikurangi 12. 20 ini ialah dari setengah ini dikali N sama dengan 20. F 12 per FME 8. 8 ini dapat dari mana? 8 ini dapat dari 61 tadi. 61 ini kan nilai tengah, di mana median tadi nilai tengah. Nah, 8, frekuensinya 8. Nah, di sini 8. Tutup kurung, P-nya ini 10. 10 dapat dari mana? Dari rumus, di mana P ini adalah 10. Lanjut, 60 turun, 60,5 turun, ditambah 20 dikurangi 12, 8 dibagi 8, habis, turun 10. 60,5 ditambah 10, hasilnya 70,5. Jadi mediannya 70,5. Lanjut ke standar deviasi. Nah, di mana standar deviasi ini rumusnya P akar sigma dikali FU kuadrat per N dikurang dalam kurung sigma dikali FU per N pangkat 2. Nah, P turun 10, dimana P tadi 10 ya, teman-teman. FU kuadrat berapa? FU kuadrat 134. 134 N-nya berapa? 40. N-nya 40. Masuk ke 40 di sini, dikurang FU. FU berapa? FU min 32. 32 kita taruh di sini dan 40. N-nya 40. Pangkat 2-nya jangan lupa. 10 turun. 134 dibagi 40, 3,35 dikurang min 32 dibagi 40, min 0,8, pangkatnya tetap.
10 turun, 3,35 dikurang 0,64 dapat dari mana? Dari 0,8 min 0,8 dikali 0 min 0,8 hasilnya 0,64. 10 turun, 3,35 dikurangi 0,64 hasilnya 2,71. 10 turun, akar dari 2,71 ialah 1,64. 10 dikali 1,64 hasilnya 16,4. Jadi standar deviasinya yaitu 16,4. Lanjut ke koefisien kemiringan, di mana rumusnya 3 buka kurung X bar dikurangi median tutup kurung per S. Nah, masuk 3 turun, X barnya tadi berapa? X barnya tadi 67,5. 67,5 taruh di sini dikurang mediannya tadi berapa? Mediannya tadi 70,5. 70,5 kita taruh di sini per 16,5 di mana S-nya tadi 16,5. 16,4. Nah, 3 turun, 67,5 dikurangi 70,5 min 3. 16,5 turun di sini. 3, min 3 hasilnya min 9. 16,4 turun min 9 dibagi 16,4 hasilnya min 0,54. Min 0,54 ini negatif ya teman-teman. Jadi kita akan membuat kurva negatif. Nah, di sini saya sudah membuat kurvanya dan sudah saya tuliskan juga. Nanti saya akan jelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Di sini ialah frekuensi ya teman-teman. Dari 2 sampai 12 ini frekuensi di tabel tadi. Nah, untuk di sini untuk 35,5 ini di XI-nya ya teman-teman, di XI-nya. Lanjut dulu kita ke sini. Nah, di mana 35,5 frekuensinya 4. 45,5 frekuensinya 3. 55,5 frekuensinya 5. 65,5 frekuensinya 8. 75,5 frekuensinya 11. 85,5 frekuensinya 7. 95,5 frekuensinya 2. Jadi tinggal kita kasih tanda titik dan kita hubungkan ya teman-teman. Nah, di sini kita namanya sebagai kurva negatif. Seperti itu teman-teman. Membuat kurva sangatlah mudah. Selanjutnya kita masuk ke ukuran keruncingan atau kurtosis, di mana di sini juga ada contoh di dalam tabel. Nah, untuk contohnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, lanjut. Di sini ada contoh dari keruncingan dan kurtosis, di mana sebelumnya saya menjelaskan tentang kemenceng dan kecondongan, di mana kelas, frekuensi, XI dan FXI-nya itu sama. Otomatis cara pengerjaannya juga sama. Lanjut, kita ke XI dikurangi X bar. Bagaimana hasilnya dapat min 32? Yaitu dari XI-nya 35,5, X barnya 67,5. X barnya ini ya teman-teman, 2700 dibagi 40, hasilnya 67,5. Pengerjaannya sama, dari atas sampai bawah sama pengerjaannya. Langsung ke XI dikurangi X bar pangkat 2. Ini min 32 dikali min 32 hasilnya 1024. Sampai ke bawah pengerjaannya sama. Lanjut, FXI dikurangi X bar pangkat 2. F dikali ini XI dikurangi X bar pangkat 2. 4 dikali 1024 hasilnya 4096. Cara pengerjaannya juga sama sampai ke bawah. Nah, di mana FXI dikurangi X bar pangkat 2 apabila dijumlahkan maka hasilnya 10.840. Lanjut ke XI dikurangi X bar pangkat 4. Dari mana hasilnya ini? Yaitu dari sini. 1024 dikali 1024
Hasilnya 1.048.576. Dan seterusnya pengerjaannya juga sama. Lanjut, F dikali XI dikurangi X bar pangkat 4. F dikali XI dikurangi X bar pangkat 4. 4 dikali 1.048.576, yaitu hasilnya 4.194.304. Dari atas sampai bawah pengerjaannya juga sama, di mana Fxi dikurangi X bar pangkat 4 apabila dijumlahkan maka hasilnya 7.010.080. Seperti itu ya teman-teman, cara mengerjakan di dalam tabel ini. Lanjut kita ke S. Nah, rumusnya sigma F dalam kurung X dikurangi X bar pangkat 2 per N, dimana ini sudah kita ketahui yaitu di tabel, dimana XI dikurangi X bar pangkat 2 yaitu 10.840, yaitu di sini ya teman-teman, bisa lihat di sini. Nah lanjut, N-nya itu 40 di frekuensi. 10.840 dibagi 40 maka hasilnya 271. Akar 271 yaitu 16,46. S-nya sudah ketemu. Lanjut ke sini lagi. Nah, ini rumusnya. Langsung saja ya, teman-teman. 1/4 dari rumus dikali 7.010.080 ini dari tabel, yaitu dari sini. Teman-teman bisa lihat. Lanjut ke S pangkat 4. S-nya sudah kita ketahui yaitu 16,46. 16,46 pangkat 4. Lanjut ke bawahnya. Ini kita jumlahkan maka hasilnya 175.253 per 73,404. 175 dikali 253 dibagi 73,404 hasilnya 2,38. Maka hasilnya ini positif ya teman-teman. Nah, langsung saja kita lanjut ke kurva. Nah, di mana ini frekuensi dan juga XI-nya itu sama seperti yang sebelumnya di kemenceng dan kecondongan, otomatis kurvanya juga sama ya teman-teman. Jadi tidak usah capek-capek lagi kita menulis. Ini teman-teman juga bisa lihat dan juga bisa melihat dan mendengar penjelasan saya sebelumnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman.